setia. Tapi apa daya ketika cinta lain datang menyapa, akhirnya tergoda juga. Jika sudah begini, lalu siapa yang salah? Anda juga bisa dapat berbagi cerita bersama kami lewat telepon interaktif di 021 58 30 40 50. Masih di Impossible, selingkuh, salah siapa? Dari Impossible jadi Impossible. Nah, tadi sebelum break kita sempat mendapatkan telepon dari Ibu Winari. Suaminya mengantarkan teman kerjanya. Hanya nganterin kok, hanya nemenin doang dong. Kan kasihan kalau nggak ditemenin. Nah, berawal dari hanya, tapi sampai batas mana nih? Sudah termasuk selingkuh atau bukan? Memang dalam dunia profesional, kalau dalam pekerjaan ada batasan yang memang bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah melakukan proses tadi, selingkuh tindakan adalah perhatian khusus. Ya kan? Yang seharusnya diberikan kepada pasangannya, baik suami, istri ataupun kekasih, tapi diberikan kepada orang lain. Kalau ngikutin artinya sudah masuk. Tapi kalau itu adalah misalkan kita berpositif thinking, berprasangka baik, mungkin waktu itu pulangnya kemalaman. Satu kali dianterin, it's okay, ya enggak? Mungkin sudah tidak ada kendaraan, tidak malam juga pulangnya, karena itu ada hubungan kerja, baik atasan maupun bawahan ataupun teman kerja, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau tiap hari pulang bareng, kemudian bisa jadi mundur lebih telat lagi waktu dari seperti biasanya, perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Bisa jadi, ya kan? Karena tadi rumusnya, hubungan bisa akan terjadi ketika ada intimasi, kedekatan. Dari teman kerja biasa, lama-lama curhat. Lama-lama curhat, lama-lama kok dia ngertiin banget sih perasaan aku. Sementara yang di rumah nggak ngertiin, bener nggak? Hati bisa goncang karena ada perhatian lebih yang seharusnya perhatian itu diberikan oleh pasangannya. Betul, makanya kalau curhat juga ada yang bilang, khususnya udah nikah ya, nggak boleh curhat ke lawan jenis ya. Betul. Nah, Bang Robi, tadi kan bilang kita perlu waspada. Kalau bisa selingkuh dihindari. Ada nggak sih ciri-cirinya orang selingkuh itu seperti apa? Ciri-cirinya? Nah, karena bukan cuma saya nih yang nanya Bang Robi. Ada juga yang sudah nanya lewat akun sosial media kami. Coba kita buka dulu. Nah, apakah ada yang namanya selingkuh karena khilaf? Kalau ada, apa ciri-cirinya? Nah, terus apa perbedaannya dengan selingkuh yang memang suka selingkuh secara sadar? Dan apakah pelaku selingkuh yang sudah ketahuan dan berjanji tidak akan mengulang kembali bisa mengulang perbuatannya lagi? Mohon dijawab ya, pertanyaannya banyak nih. Ini dari Anista Koyum. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Anista. Oke, orang selingkuh itu ada ciri-cirinya nggak sih? Ya, pertama kita jawab dulu, apakah ada yang namanya selingkuh karena khilaf? Tadi, dari definisi selingkuh adalah bentuk perilaku. Perilaku itu nggak mungkin tiba-tiba pegangan tangan, ih gua selingkuh ya. Ya Allah selingkuh, tolong. Nggak ada yang kayak begitu, benar nggak? Nggak ada selingkuh itu khilaf. Kalau kesenggol, cek, maaf, boleh, ada. Ya kan? Tapi gandengan jalan lama, kecuali pernah di bandara gitu kan. Salah pegang gitu kan, udah pede banget digandeng gitu kan. Loh, kok siapa gitu kan. Ternyata bukan pasangannya, karena memang lagi kredit. Jadi tidak ada selingkuh yang khilaf. Semuanya adalah bentuk tadi. Kalau nggak bentuk hati dulu, bentuk pikir dulu. Niat nih, kayaknya aku sudah mulai merasa bosan dengan pasangan. Pengen cari sesuatu yang baru. Ketika dia niat, itu hati. Ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan fikirnya. Istri gue juga udah nggak romantis-romantis banget. Pengen deh dapat suasana baru. Dikuatkan hati, dikuatkan pikiran. Tindakannya melakukan itu nggak ada kesempatan atau tidak? Tiba-tiba, Mas pulang bareng yuk. Baru niat, udah kesampaian. Ada celah ya, ada kesempatan. Tapi tadi hati-hati. Yang lebih berat adalah selingkuh hati, karena itu yang tidak kelihatan. Selingkuh tindakan gampang bisa dicegah. Mungkin ada teman yang juga peduli. Sudah punya pasangan, jangan terlalu akrab dengan wanita lain. Ataupun istrinya juga bilang, Mas, boleh bergaul akrab, tapi jaga diri. Karena bisa kelihatan. Nah itu gimana cara kelihatannya? Ada ciri-cirinya nggak sih? Misalnya orang yang sedang melakukan proses perselingkuhan mungkin jadi lebih diam atau lebih kalau laki-laki ataupun wanita sebenarnya sama saja. Ciri-cirinya biasanya mereka jadi lebih penuh percaya diri dan punya semangat melakukan aktivitas. Oh, orang yang lebih semangat itu bisa termasuk salah satu. Karena itu masuk dari kategorinya passion, ada hasrat. Oke, tiba-tiba jadi sama seperti kita lagi first love, ngerti nggak? Jatuh cinta pertama kali, bener nggak? Capek, ada nggak capek? Nggak ada. Bawaannya pengen ketemu, bawaannya pengen chat, bawaannya pengen cerita. Padahal dia capek.
Jadi dia punya energi baru. Oke, yang biasanya nggak pakai parfum jadi pakai parfum. Pakai parfum, biasanya nggak pakai minyak wangi, biasanya cuma diketek doang, sekarang sampai kemana-mana seret, seputaran. Sampai pas keluar istrinya bilang, "Mas, jualan minyak wangi ya?" Oke, Ya itu kan? salah satu yang pertama Salah satu itu ya. cirinya. Yang kedua? Yang kedua, sering ada acara dadakan yang tidak ada komunikasinya. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi sering, aku ada acara dulu ya, yang tidak ada rencananya. Oh, mendadak ada Mendadak, meeting nih. tiba-tiba, ya kan? Ciri-ciri berikutnya adalah handphonenya sering mati. Nah, itu Sulit ciri-ciri harus ganti handphone kan? Tadinya tidak pernah, Aha. tapi setelah ada seperti itu, ciri-cirinya adalah sering mati. Atau error, rusak, karena tidak bisa dihubungi. Oke. Masih banyak lagi sih ciri-cirinya. Siapa yang mau tahu angkat tangan? Oh, kayaknya nggak ada yang mau tahu ya. Jadi ciri-cirinya adalah ada hal-hal yang sudah di luar kebiasaan yang dilakukan. Pakaiannya, gayanya, aktivitasnya. Terus yang berikutnya adalah sudah jarang berkomunikasi intens dengan pasangannya. Oke, kalau ditanya jawabnya yang mau pendek-pendek. ngobrol serius-serius, Oke. tidak terlalu ingin berdiskusi, lebih dekat. Jadi kedekatan emosionalnya sudah mulai berkurang. Dan ciri-cirinya juga bisa karena sering ribut dengan pasangan. Sering Oke. ribut dengan pasangan itu juga bikin emosi jadi renggang. Jadi alasannya salah satunya ciri-cirinya banyak seperti itu. Oke, tapi bukan berarti kita harus curigaan ya. Maksudnya Tidak kan harus curiga curiga. itu juga harus beralasan. Yes, harus dibuktikan. Ya. Andaikan memang terbukti benar, ditanya dulu. Apa maksud dan tujuannya. Karena jangan cepat kita menyalahkan. Bisa jadi, ya karena tadi tidak ada perhatian. Ya. Tadi kan sudah 80 plus 48 alasan pria. Oke. Alasan wanitanya kenapa selingkuh? Kan wanita ada juga yang selingkuh, benar nggak? Iya, itu kenapa? Kalau Ya wanita, kan? wanita kenapa selingkuh? Iya kan? Kenapa wanita selingkuh? Alasannya yang paling besar 80% adalah karena kesendirian atau kesepian dan kurangnya perhatian. Oke. Wow. Kurang perhatian dari suami. Ya laki-laki nggak diperhatiin sama cari perhatian yang ke lain. Betul. Istri kelamaan, didiemin, nggak diangetin, dingin terus. Ya kan? Kayak masakan dong. Ya tidak ada kehangatan, akhirnya lama-lama kan jadinya tidak ada romantisme lagi. Kesepian Oke. dan butuh perhatian. Makanya kadang-kadang ada wanita yang selingkuh, dia cuma pengen membuktikan sama pasangannya. Kamu tidak perhatikan aku bisa cari yang lain. Gak percaya, aku buktikan. Makanya kadang-kadang selingkuh itu untuk Yuk. kembali menarik pasangannya yang tadi tidak peduli sama dia. Iya. Mas, perhatiin aku dong. Ya enggak? Jadi itu salah satu Salah alasannya satu kadang-kadang ya. juga alasan. Oke, nah kita akan memberikan kesempatan untuk audiens yang hadir di sini yang ingin bertanya seputar topik kita. Selingkuh salah siapa? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Wow, Oke, luar biasa. kalau gitu yang pakai jilbab biru ya. Iya. Silakan, namanya siapa? Namanya Fitriana. Fitriana. Oke, Fitriana mau nanya. Fitriana. 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 Oke, Fitriana mau nanya apa, Fitriana? Miss Mary dan Coach Robi, saya mau bertanya. Saya punya pacar. Saya sama pacar saya itu sering berdebat. Nah, gara-gara berdebat itu sering terjadi konflik. Nah, pacar saya juga sering ngancem bakal selingkuh kalau misalnya gara-gara dia jenuh sama saya. Kalau saya tuh gak perhatian. Jadi apa yang harus saya lakuin? Udah berapa lama pacarannya kalau saya boleh tahu? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Oke, tapi pacarnya suka mengancam. selingkuh. Iya. Kalau kamu gak perhatian sama saya selingkuh gitu. Iya, mau cari perhatian ke cewek lain gitu. Oke, terus akhirnya selingkuh beneran atau cuma ancaman aja? Nggak tahu sih, belum tahu. Belum Kayaknya tahu. masih Oke. ngancem aja. Oke, gimana tuh, Bang Ya, Robi? perbedaan dalam sebuah hubungan nggak ada masalah ya. Ya. Yang penting dalam proses kedekatan menuju sebuah hubungan yang lebih intim lagi, perbedaan itu justru dibutuhkan. Justru kita saling bisa mencintai karena kita berbeda, benar nggak? Ya. Beda jenis kelamin, benar nggak? Ya. Kalau sama kan beda ceritanya. Yang pertama, perbedaan itu adalah sebuah anugerah fikir. Bahwa kita diberikan perbedaan, justru disitulah kita bisa mencari pertemuannya. Kalau pasangan baru 1 bulan ya ini ya. Betul, Baru satu bulan sudah ngancem-ngancem, ngeri-ngeri juga ya. Baik ya, tapi semoga dua-duanya bisa lebih dewasa dan bisa dikomunikasikan ya. Yes. Oke, ini ada yang udah menelpon juga. Oh, ada Terus- lagi? Oke. Mari. Oke ya. Nah, tapi kalau sambil kita menunggu yang tersambung ya. Oke. Jadi sebenarnya selingkuh itu salah siapa, Bang Robi? Salah wanitanya, salah prianya, atau salah orang ketiganya nih? Jadi kalau kita menyalahkan, kita tidak bisa menyalahkan sebelum kita lihat kasusnya apa. Karena tadi,
Kenapa wanita melakukan itu dan kenapa pria melakukan itu? Kalau kita sudah tahu alasan, kita akhirnya akan malah berpikir ternyata mungkin yang salah saya. Laki-laki 80% karena kurangnya kedekatan emosional. Berarti kalau saya jadi wanitanya, berarti selama ini saya sudah merasa memberikan lebih perhatian, tapi ternyata pasangan saya belum merasakan kasih sayang yang saya berikan. Sama sebaliknya dengan wanita, kesepian, kemudian butuh perhatian. Padahal si laki-laki sudah kerja pagi, siang, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana ceritanya itu ya? Pergi pagi, pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi, gak pulang-pulang kalau kayak gitu ya. Nginep. Kadang-kadang gak diberikan perhatian. Akhirnya dia merasa tidak terjadi hubungan tuh. Nah kalau kayak begitu, jangan salahkan siapa. Lebih baik introspeksi diri. Supaya tadi kita merasa, oh bisa jadi pasangan saya tidak harmonis lagi karena saya tidak menciptakan surga di rumah saya. Saya malah menciptakan neraka. Baru masuk langsung api. Wow, iya kan? Kamu dari mana? Iya dari Ngapain mana? aja? Sama siapa? Kenapa Makan telepon nggak apa? diangkat, Kenapa gitu ya? telepon nggak diangkat? Aku kan nggak punya handphone, mama. Gitu. Oke, baik. Ada yang sudah bertanya juga lewat account Instagram kami @im_possiblemetro_tv. Kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, nah ketika pasangan kita selingkuh, itu salah siapa? Salah pasangan kita yang selingkuh menurut yang diselingkuhi, atau salah kita yang menurut pasangan kita bahwa kita tidak mau mendengar dan tidak bisa tukar pikir? Tadi ya, tidak tukar pikir, tidak tukar perhatian. Atau itu cuma alasan aja nih, cara pasangan kita agar bisa menikmati dengan selingkuhannya? Mohon kiranya dijawab dari Dani. Ya. Alasan doang. Alasan ya? Iya. Saya selingkuh tuh gara-gara kamu tidak perhatian, jadi alasan. Jadi ada yang tersangka selingkuh, diduga selingkuh, ada yang sudah selingkuh. Oh beda ya statusnya? Iya, beda-beda status itu. Diduga selingkuh tadi, dia merasakan ada perubahan. Oke. Nggak pernah pakai minyak wangi kok pakai minyak wangi. Nggak biasa keluar malam tuh tiba-tiba izin pengen keluar malam, entah alasannya pengen apa gitu ya. Ada perubahan. Nah, apakah Bang Dani ini sudah betul-betul melihat? Karena tadi, kita jangan sampai menyalahkan pasangan kita kalau hanya berdasarkan kecurigaan saja. Dan biasanya curiga lebih fatal. Iya. Apalagi langsung main labrak. Main tuduh ya? Main tuduh. Kalau yang tadi belum ada komitmen pasangan suami istri, it's okay. Maksudnya apa? Kalau pacaran selingkuh nggak apa-apa? Bukan nggak apa-apa, nggak boleh tetap, ya kan? Maksudnya, kalau dia selingkuh berarti Anda harus bersyukur bahwa Tuhan kasih tahu itu di awal. Bahwa dia bukan pasangan yang baik buat Anda. Oke, kalau gitu Bang Robi, selingkuh salah siapa kita nggak boleh saling menyalahkan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau sudah selingkuh lalu bagaimana? Dimaafkan atau tidak? Kita akan jawab setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Dari Impossible jadi Impossible.